Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani, NIM J1A1 19067 dari kelas konsentrasi keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Video kali ini saya akan membahas tentang gizi masyarakat mengenai stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah keadaan berhentinya pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi pada waktu yang cukup lama. Pemberhentian pertumbuhan meliputi pertumbuhan tubuh dan otak. Penyakit stunting menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak-anak lain yang seusia dengannya. Penyakit stunting juga menyebabkan keterlambatan perkembangan cara berpikir. Adapun penyebab stunting terjadi akibat kurangnya asupan gizi pada anak, kekurangan protein, dan infeksi akibat buruknya kebersihan lingkungan. Adapun faktor lain yaitu masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang merupakan faktor penyebab stunting yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan tubuh, kurangnya pemberdayaan perempuan, dan penurunan kualitas lingkungan. Adapun dampak dari stunting yaitu tinggi badan anak kurang dari tinggi badan anak normal seusianya. Stunting mengganggu perkembangan otak dan metabolisme tubuh. Stunting juga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik. Terlambatnya perkembangan otak menyebabkan anak memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya. Stunting juga menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Ini membuat anak yang terkena stunting mudah mengalami sakit. Dampak yang lebih parah adalah anak akan berisiko mengalami penyakit diabetes, stroke, dan kanker. Adapun pencegahan stunting yaitu pertama, anak harus diberikan nutrisi yang mencukupi. 2. Ibu hamil dan ibu menyusui harus menerapkan pola hidup sehat. Ketiga, makanan yang diberikan kepada anak harus memenuhi standar gizi yang diperlukan. Keempat, para remaja, terutama remaja perempuan, harus diberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan gizi. Yang kelima, para calon ibu hamil juga perlu diberikan sosialisasi mengenai kebutuhan gizi yang dibutuhkan bayinya selama kehamilan. Keenam, anak perlu dihindarkan dari risiko penyakit infeksi akibat lingkungan yang kotor. Ketujuh, anak dan ibu harus terbiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. 8. Membawa anak ke tempat imunisasi. Kesembilan, pemantauan atau pemeriksaan keadaan fisik anak. Adapun tantangan utama dalam perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Yang pertama, pola konsumsi. Kedua, pola asuh. Ketiga, kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Keempat, sosial budaya. Dan yang kelima yaitu ekonomi keluarga. Yang pertama, pola konsumsi. Tantangan pola konsumsi meliputi perilaku konsumsi kurang gizi makro, kurang protein hewani, kurang sayur dan buah, kurang gizi mikro, praktek IMD, ASI eksklusif 6 bulan, dan NPASI. Yang kedua yaitu pola asuh. Tantangan pola asuh untuk pencegahan stunting meliputi perilaku pengasuhan kesehatan, tumbuh kembang, dan afeksi. Yang ketiga yaitu kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Misalnya contoh yaitu cuci tangan pakai sabun. Ini merupakan perilaku efektif mencegah diare pada bayi atau balita. Adapun 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan. Kedua, sesudah buang air besar. Ketiga, sebelum memegang bayi.
keempat sesudah membersihkan buang air besar, dan yang kelima yaitu sebelum menyiapkan makanan. Yang keempat yaitu sosial budaya. Adat makanan ditemui di banyak masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, misalnya di kalangan wanita Sunda. Pantangan makanan adalah bahan makanan atau masakan yang tidak boleh dimakan oleh para individu dalam masyarakat karena alasan yang bersifat budaya. Makanan atau sumber gizi yang dipantang oleh ibu hamil yaitu ikan, telur, dan cumi. Yang kelima yaitu ekonomi keluarga. Pekerjaan orang tua menentukan pendapatan keluarga, sehingga ini dapat berdampak pada kesehatan keluarga. Penelitian FOMI 2013 di daerah nelayan di Jayapura menunjukkan balita yang mempunyai orang tua dengan tingkat pendapatan kurang memiliki risiko 4 kali lebih besar menderita status gizi kurang dibanding dengan anak balita yang memiliki orang tua dengan pendapatan cukup. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.